Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nurlela Dewi. Saya dari program studi manajemen PJJ S1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan perbankan swasta untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah manajemen risiko kelas MJ502. Bank swasta di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan manajemen risiko, termasuk fluktuasi ekonomi global, perubahan regulasi, dan dinamika pasar domestik. Bagaimana sih cara untuk menghadapi tantangan tersebut? Ada tiga cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama adalah mengelola risiko ekonomi global. Bank perlu memantau fluktuasi ekonomi global seperti perubahan harga komoditas atau kebijakan moneter internasional dan menyesuaikan strategi investasi serta kebijakan kredit agar lebih fleksibel dan responsif. Yang kedua, yaitu menyesuaikan dengan regulasi baru. Nah, untuk menghadapi perubahan regulasi, bank harus selalu memperbaharui kebijakan internal dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu mengelola dinamika pasar domestik. Bank harus lebih memahami kondisi pasar domestik seperti perubahan preferensi konsumen atau persaingan antar bank dengan cara meningkatkan layanan, inovasi produk, dan memperkuat hubungan dengan nasabah. Lalu, evaluasi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh bank swasta di Indonesia. Yang pertama, itu mengelola risiko ekonomi global. Contohnya, meningkatkan cadangan kas untuk menghadapi potensi ketidakpastian pasar global, serta menggunakan instrumen lindung nilai untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar atau suku bunga internasional. Kedua, menyesuaikan dengan regulasi baru. Implementasi sistem manajemen kepatuhan yang meningkatkan bank untuk dapat mengadaptasi perubahan regulasi serta memperbaharui prosedur dan kebijakan internal secara berkala agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah mengelola dinamika pasar domestik. Contohnya, investasi dalam teknologi digital untuk mempermudah transaksi dan mempercepat layanan nasabah. Manajemen risiko di bank swasta Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, bank perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif yang mencakup peningkatan teknologi, pelatihan kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Ada beberapa jenis risiko utama yang dihadapi bank swasta Indonesia. Yang pertama, risiko kredit. Risiko ini muncul ketika nasabah gagal membayar pinjaman atau utang. Bank harus hati-hati dalam memberikan kredit dan memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Yang kedua, risiko pasar. Terkait dengan fluktuasi harga pasar seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, atau harga saham perusahaan, ini bisa mempengaruhi pendapatan dan nilai aset bank. Lalu, yang ketiga, risiko operasional. Risiko ini disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau masalah teknis lainnya yang dapat mengganggu operasi bank. Yang keempat, risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini muncul jika bank melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, apa sih inovasi untuk meningkatkan efektivitas perbankan swasta di Indonesia? Nah, yang pertama,
itu transformasi digital, pengembangan aplikasi mobile banking, pembayaran digital, dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah. Kedua, layanan keuangan inklusif menyediakan produk yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk biaya mikro dan tabungan digital dengan syarat fleksibel. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan fintech, menerapkan open banking untuk bekerja sama dengan fintech, memperluas produk dan layanan keuangan secara digital. Keempat adalah green banking, fokus pada pembayaran proyek ramah lingkungan dan mendukung usaha untuk menarik nasabah yang peduli. Nah, udah di akhir nih. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kinerja perbankan swasta dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh manajemen risiko yang efektif. Bank dengan praktik identifikasi, investigasi, dan manajemen risiko yang kuat biasanya menunjukkan peningkatan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasional, dan stabilitas keuangan yang lebih kuat. Mungkin segitu dulu eh, untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.